belajar agama dengan niat ikhlas, kemudian diamalkan dengan ikhlas, langsung iman menguat. Nah, berikut ini tambahannya ya, supaya kuat iman harus senang dengan Al-Quran, dibaca Qurannya dan dipahami artinya. Jangan hanya baca Qurannya saja, walaupun itu bagus, ada yang lebih bagus dari yang bagus, yaitu membaca Quran dan memahami artinya. Hafal ayat kursi tidak Bapak Ibu? Hafal tidak? Hafal? Maksud saya artinya. Contoh saja ya ini. Ayat kursi itu dahsyat sekali Pak. Bagi orang yang membaca ayat kursi dengan benar, termasuk memahami. Jawa Tengah, Indonesia. Mana? Oh, kula ngaturaken matur suwun sanget. Nggih. 150 orang. Masya Allah. PKK Ujug Rusi Tegal. Oh, ini ibu kepala desa bukan? Masya Allah. Sahabat Sedekah DTP Bekasi. Masya Allah, satu bis juga ya. Alumni Haji MQ Travel. Lelakinya ngacung atuh Pak, masa udah dikasih makan belum ngacung juga. Oh ibu-ibu terima kasih, ibu-ibu semangat karena makannya banyak. Warga Kampung Pangsor, mana? Alhamdulillah, terima kasih. Tamu kunjungan hari ini santri belum ada, jadi kita leluasa menguasai masjid ini. Kalau santri sudah ada, ya orang tua muridnya juga hadir, berarti akan lebih banyak lagi. Semuanya ada waktunya. Bapak Ibu yang baik, kepada pemirsa saya mohon maaf karena tamu ini mungkin belum pernah lihat pertunjukan ini. Tebak Pak, apa yang ada di tangan saya? Pikir dulu, apa kira-kira? Bingung, betul tidak? Karena belum yakin maka bingung. Karena belum yakin maka bingung. Cirinya bingung ya kayak gitu tuh, pelanga, pelongo ya. Ini apa nih? SOP-nya dari kiri. Tidak boleh lupa ya. Sekarang apa yang di tangan saya ini? Mana jatuh ke mana? Nanti saya disangka tukang sulap, bahaya ya. Ini tebak. Apa yang di tangan ini? Kalau yakin mantep. Benar? Kalau tidak yakin bingung, pelanga pelongo. Mohon maaf nih yang pernah dengar ini segaru seilmu diam ya. Bu, Pak, terutama tamu yang belum tahu, apa yang paling diinginkan selama hidup di dunia ini? Sebutkan. Pelanga pelongo. Artinya apa? Bingung. Artinya belum yakin.
Di dunia ini nih, apa yang paling diinginkan? Di dunia mau apa? Dengerin dulu. Masa bingung segitu lamanya? Hah? Di dunia ini apa yang paling diinginkan? Ya, saya bantulah. Mendingan banyak uang atau mending bahagia? Mendingan banyak uang dan bahagia. Kalau disuruh milih salah satu, milih apa? Mendingan jadi pejabat atau bahagia? Pilih salah satu, jangan serakah. Mendingan jadi orang terkenal atau bahagia? Mendingan punya suami ganteng atau yang ada tapi bahagia? Mendingan sehat atau bahagia? Pilih salah satu. Cung yang mau sehat, Cung yang mau bahagia. Ibu nggak boleh dua kali. Begini ya, kenapa banyak orang yang sehat tapi stres? Hatinya tidak sehat. Ada yang sehat bunuh diri, mending bahagia, betul? Jadi sekarang mau apa hidup di dunia ini? Nah, jelas. Kalau mau bahagia, maka sibuklah yang membuat kita bisa bahagia. Gak ada apa-apanya dunia ini, Pak. Gak ada apa-apanya kalau kita tidak bahagia. Mau apa? Menderita. Nah, bahagia dalam Islam di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Ini mengulang sedikit, tapi nanti ada teknisnya ya. Apa namanya di dunia? Ada berapa tempat sih bahagia itu? 3. Di dunia namanya hayatan thayyibah. Di alam barzah, lapang, nyaman, dan di sorga. Di perut udah lewat ya, di rahim ibu udah selesai. Tinggal sekarang sisa umur. Mau hayatan thayyibah tidak? Nanti dikubur. Nah, pintu utamanya sama. Apa kunci bahagia? Coba sebutkan. Ibu-ibu, kalau bisa jawab dengan benar, hadiahnya umroh. Sama-sama saya. Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram. Udah pakai ihram ya. Kan umroh sama-sama, bukan? Bukan dari sini sama-sama. Ayo, kunci bahagia apa? Mbah, ini wajahnya wajah udah lama. Ayo, ini kan udah lama di dunia. Apa kunci bahagia? Tuh, bingung lagi. Kenapa bingung? Karena belum ngerti, belum tahu. Saya nggak tega nyebut pelongo-pelongo banget. Apa kunci bahagia? Kunci bahagia itu 2, iman dan amal soleh. Baru tahu, udah mau meninggal baru tahu ya. Dalilnya apa? Surat apa? An-Nahl 97. An-Nahl 97. Padahal saya tiap hari ceramah ini tiba-tiba lupa. An-Nahl 97. 97. Bacakan Ustaz, tolong suara Ustaz lebih bagus. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Man amila soliham min dzakarin au untha, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Tuh, iman amal soleh. Jadi amal solehnya karena iman. Sungguh falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami karuniakan kepadanya kehidupan yang baik, bahagia dalam keadaan apapun, sehat, sakit, untung, rugi, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, ada, tiada, lapang, sempit, apa yang biasa terjadi di dunia ini, bagi yang orang kuat iman dan jadi amal soleh, semuanya jadi kebaikan. Jadi bukan ketika yang cocok dengan keinginan saja, yang tidak cocok juga tetap bahagia. Difitnah tenang, ditipu tenang, apapun yang Allah takdirkan, dia bisa menyikapi dengan cara yang disukai Allah sehingga dia dibahagiakan oleh Allah. Jelas Pak? Dan di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang bisa dia lakukan di dunia ini. Jadi iman dan amal soleh. Udah tahu ciri orang kurang iman tidak? Nggak apa-apa. Ini rendah hati semuanya ya. Sudah tahu tapi tidak mau menunjukkan diri karena lupa ya. Sudah sering sekali, hampir tiap ceramah saya sampaikan ini dan akan selalu disampaikan supaya mantep. Ya, yang saya harus kejar dalam hidup ini adalah meningkatkan iman dan kesibukan jadi amal soleh. Ciri orang kurang iman, satu, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kalau udah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang, tegang, cemas, galau, gelisah, resah. Yang lalu sedih, kecewa, nyesek aja tiap ingat yang lalu. Dan yang sekarang capek, ruwet. Kalau ibu-ibu namanya Mbak Ruwet, suaminya namanya Mas Ribet. Jadi ada orang yang masalah aja terus Pak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi rewel, mengeluh, mencela, ngerasuloh, menghina, nggak ada bagusnya itu omongan. Kenapa omongannya nggak enak didengar? Karena hatinya tidak enak. Kalau orang hati tidak enak, perkataannya tidak enak, raut mukanya tidak enak, nadanya tidak enak, kelakuannya tidak enak, memancar. Pernah ketemu nggak dengan orang? Pernah dengar nggak ada orang yang ngomel-ngomel? Kenapa sih pakai terus saja?
mau makan ngomel, lagi ke dapur ngomel. Pernah dengar tidak yang begitu? Pernah dengar enggak, Bu? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri. Enak aja mikirin orang lain. Ya, itu ciri-ciri orang kurang iman. Memangnya kalau ibu-ibu kuat iman seperti apa bicaranya? 2 cirinya. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kuat iman, gampang. Dengar saja perkataannya. Kalau bicara baik, apa bicara baik? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang baik, mencegah orang berbuat jelek. Selebihnya diam. Tapi orang yang kurang iman bunyi terus, celetak, celetuk, segala dikomentarin, lihat apa saja bunyi mulutnya, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala dibahas, segala didebatkan. Ini ciri orang kurang iman begitu. Efeknya apa? Tidak nyaman, tidak bahagia, dan orang-orang di sekitarnya pun tidak bahagia. Wah, kata si ibu, jadi ketahuan dong saya kurang iman. Memang setiap kali kita ngobrol itu sedang cerita tentang aib diri kita sendiri. Wes kaya ngono aja ngomong-ngomong. Nah, tepat. Aja omon-omon. Bukan tidak boleh bicara. Bagaimana supaya orang kuat iman? Nah, sekarang saya membahas, biasanya langsung ke fokus ke iman. Sekarang tambahannya adalah amal soleh ya. Orang kuat iman itu pintunya satu, yaitu paham agama atau ilmu. Jadi kalau orang tidak belajar agama, tidak bisa kuat imannya. Bagaimana bisa yakin ke Allah kalau belajar tentang Allah saja tidak tahu? Benar? Maaf, ada yang tanya, gimana kok di negeri kita banyak korupsi? Saya sedih, Bu. Di Bandung ini, kalau asalnya wali kota Bandung ini, alhamdulillah, Mang Oded itu seorang ustadz yang jadi wali kota Bandung. Saya kenal baik beliau, alhamdulillah. Beliau wafat hari Jumat dalam keadaan wudhu di masjid, sedang sholat dalam persiapan khutbah Jumat. Ini susah meninggal kayak gini. Mau milih Jumat susah, Pak. Ada Kemis sore, belum tuh Jumat. Mau milih lagi sholat susah. Mau milih di masjid lebih susah lagi. Di sini jarang, belum ada nih yang meninggal di sini nih. Keluar dari masjid baru meninggal. Darut Tauhid masjid sudah lama, yang meninggal di dalam masjid bisa dihitung dengan jari. Susah takdir meninggal di masjid dalam keadaan berbuat baik. Allah mewafatkan beliau, mudah-mudahan ini merupakan ciri-ciri husnul khotimah. Saya dengar kata istrinya, Mang Oded ini, wali kota ini, tidak tidur sebelum mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Jadi sebelum tidur itu kebiasaannya, ya pastilah ada yang tidak suka dengan pejabat ya, didoakan. Dan tidak tidur sebelum membaca Quran.
Yang menyedihkan penggantinya diistirahatkan di sebuah tempat yang aman. Juga penggantinya lagi jadi tersangka bahwa memang orang baru bisa terjaga akhlaknya kalau kuat iman. Kuat iman kuncinya paham agama. Jelas? Jelas tidak nih? Belajar agama dengan niat ikhlas, kemudian diamalkan dengan ikhlas, langsung iman menguat. Nah, berikut ini tambahannya ya, supaya kuat iman harus senang dengan Al-Quran, dibaca Qurannya dan dipahami artinya. Jangan hanya baca Qurannya saja, walaupun itu bagus. Ada yang lebih bagus dari yang bagus, yaitu membaca Quran dan memahami artinya. Hafal ayat kursi tidak Bapak Ibu? Hafal tidak? Hafal? Maksud saya artinya. Contoh saja ya ini. Ayat kursi itu dahsyat sekali Pak. Bagi orang yang membaca ayat kursi dengan benar, termasuk memahami arti dan mentadaburi isinya. Itu ayat kursi itu kan ayat yang paling mulia. Dari Al-Quran ini ayat yang paling mulia itu namanya ayat kursi. Saya bacakan hadisnya ya, ini untuk memotivasi ya. Hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat mana dalam kitabullah yang paling agung?" Dalam Al-Quran yang paling agung. Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau mengulangi pertanyaannya, kemudian aku menjawab, ayat kursi. Beliau bersabda, selamat engkau dalam memiliki ilmu, wahai Abu Munzir. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi ini mempunyai lidah dan dua bibir yang senantiasa mensucikan Allah di tiang ars. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari An-Nasai, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Dalam hadis Bukhari lainnya disebutkan, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dilindungi dari gangguan setan hingga pagi hari. Keutamaan lainnya, ayat kursi mampu melindungi rumah dari gangguan jin dan setan. Membaca ayat kursi ketika masuk rumah akan membuat setan tidak berani memasukinya. Ayat kursi kalau dipahami akan sangat menguatkan keimanan seseorang terhadap kekuasaan Allah. Ayat kursi jikalau dibaca dengan benar dan paham akan sangat menenteramkan batin karena merasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi akan memperkuat seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, setan itu keder. Saya mendengar dari beberapa ulama yang insya Allah tidak mengada-ada dalam ceramahnya, bahwa kalau yang hadis sahih itu tentang Abu Hurairah ya, yang menangkap seseorang kemudian di Baitul Mal karena dia menghibah, dilepaskan lagi sampai 3 kali, dan yang ketiga kalinya dia mengatakan begini, aku akan memberitahumu sesuatu yang kalau engkau membacanya, sebentar, maka Allah akan melindungi. Nah, itulah yang disebut ayat kursi. Ini ada kisah tentang seorang dukun tobat. Nah, dukun tobat ini kebal di Timur Tengah ya, di Saudi.
dia datang ke ulama dan menceritakan, saya mendengar dari ustadz yang cerita ini. Suatu saat ini dukun kebal, datang seorang pemuda, lalu pemuda ini membacakan ayat kursi, dan ternyata dukun itu jadi terluka ketika demo atau apa, jadi luka yang biasanya kebal, sampai dirawat 3 bulan di rumah sakit. Dia heran, dia bertanya kepada jin-jin yang melayaninya, kenapa kamu gak ngejagain Ogut? Mungkin begitu ya, karena dia itulah. Apa kata jin-jin yang suruhannya? Kami terpental. Jadi jin-jin yang biasa membuat dia kebal itu ternyata terpental dengan bacaan ayat kursi dari pemuda tadi. Akhirnya dendamlah, dicari pemuda itu, dilacak siapa namanya, mau disantet atau disihir. 3 tahun tidak mempan. Sesudah ditanyakan kepada para informan dari kalangan jin, kenapa dia begitu kuat? Kenapa dia tidak bisa disihir? Kenapa tidak bisa diperdaya? Apa jawabannya? Karena pemuda ini setiap selesai sholat selalu membaca ayat kursi. Nah, ini powerful dibacanya dengan benar. Ada ulama juga bercerita ketika masuk ke rumah membaca ayat kursi, karena masuk ke rumah baca ayat kursi, tiba-tiba ada yang berteriak, mau berapa kali engkau membacanya? Karena engkau membaca ayat kursi dengan benar. Tidak pernah kudapati orang baca ayat kursi seperti engkau. Rupanya jin itu sangat ketakutan karena bukan jin baik. Bacaan ayat kursinya sangat baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana bisa baca ayat kursi dengan benar kalau tidak paham maknanya ya? Mungkin yang pertama, benarnya ini secara makhraj dan tajwidnya benar. Tapi tidak cukup. Mau kuat iman tidak? Mau tenang tidak? Kita harusnya baca ayat kursi, yang takut siapa? Jin. Yang terjadi yang takut siapa? Kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil lari. Allah, ayat kursi itu contoh ya bagaimana Quran menguatkan iman. Allah, ayat kursi memperkenalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan zat yang berhak disembah melainkan Dia Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Hayyu di dalam salah satu kitab adalah kumpulan dari yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala aspek makhluk kehidupan, memiliki sifat-sifat. Nah, Allah yang memberikan sifat itu, dan Allah memiliki sifat itu yang maha sempurna. Allah tidak pernah ada satupun yang kurang. Beliau, bukan beliau, Dia Allah maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha menguasai segala-galanya. Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus semua makhluknya sendiri, tidak perlu bantuan siapapun, tidak perlu pertolongan siapapun. Menghidupkan, menciptakan, membentuk, mengadakan, menghidupkan, memberi nafas, makanan, memberikan kebahagiaan, Allah yang menakdirkan sakit, semua kejadian, semua makhluk diurus oleh Allah sendiri, tidak memerlukan siapapun membantunya dan terus menerus. Itu kalau baca ayat kursi itu langsung ada Allah yang maha hidup, yang mengurusi saya, yang mengurusi semuanya. Anak, cucu, semua milik Allah, dalam genggaman Allah. Allah yang ngurus, yang mengurus rezeki sekarang, nanti, yang akan datang.
Makanya kalau baca ayat kursi itu langsung yakin ada yang mengurusi dia. Halo? Ini saya lagi cerita bagaimana baca ayat kursi jadi tenang. Selama ini kan kita takut nggak punya uang, takut ini, takut itu. Ayat kursi dibaca terus, tapi karena nggak pakai pemahaman, ujungnya jadi sholawat, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tertidur. Masa ngantuk? Orang ngantuk bisa lalai. Nyetir ngantuk, tabrakan. Mengurus semua makhluk ini tidak ada sekejap pun Allah tersentuh oleh kantuk, apalagi tertidur. Semuanya innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menyaksikan seperti sekarang ini. Allah tahu tidak ibu-ibu yang ngobrol? Ibu, saran saya kalau mau ngobrol sendirian aja ya. Karena yang diajak ngobrol belum tentu mau diajak ngobrol. Udah jauh-jauh dari mana? Dari Kendal sampai di sini ngobrol, nggak dapat pahala, nggak dapat ilmu. Sedangkan yang ngajak ngobrol, obrolannya juga bisa jadi dosa, betul tidak? Jadi kalau ada yang ngobrol gimana? Ya udah biarin aja ngobrol sendiri, ya. Jangan, ya. Kecuali ngobrolnya yang luar biasa lebih penting daripada yang sedang dilakukan ini. Tipu daya setan pasti nggak mau kita paham ayat kursi. Ini dengan baca ayat kursi ini terjemahnya ada yang langsung ngantuk, ada yang langsung buka HP, baca WA. Karena bisikan setan yang paling top itu adalah menghalangi kita belajar agama. Tugas yang paling gigihnya itu adalah membuat kita tidak mau belajar agama. Maka kalau buka HP kan, kalau pas bagian Bismillahirrahmanirrahim, nah ya kan gitu kan Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah gak kuat atau diterusin sih tapi gak dilihat. Karena ingat ceramah ini gak kuat telinga tuh. Begitulah setan yang tidak kuat. Kita dengar Quran, makanya jarang sekali baca Quran. Kalaupun baca ria, kalaupun baca tidak dengan artinya. Sekuat tenaga kita jauh dari Quran. Contohnya ayat kursi ini, kalau dibaca setan terpelanting, ngejengkang tuh. Terus gimana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Enggak ada orang kaya, tidak ada. Orang kaya tuh makhluk ciptaan Allah yang diuji oleh Allah, dititipin, dikasih kekayaan. Cuman itu. Enggak ada orang kaya, tidak ada. Semuanya milik Allah. Orang kaya bahkan dirinya saja bukan milik dirinya. Benar? Gak usah kagum-kagum. Sehingga kalau lihat orang kaya tuh jadi gimana? Gak usah, biasa saja. Kita hormat-hormat, tapi tidak menghormati kekayaan. Karena semua kekayaan milik Allah. Juga jangan kagum kepada pangkat, jabatan. Enggak, itu cuman casing. Kalau kita sudah kagum kepada pangkat, jabatan, kita akan merunduk-runduk kepada orang yang punya pangkat, jabatan, kekayaan. Dan itu membuat kita hina. Kita baik saja ke setiap orang. Mau kaya tidak kaya sama makhluk Allah. Benar? Mau jenderal, mau kopral, sama kita berbuat baik. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah.
Ini penting. Semuanya milik Allah. Kalau Allah ngasih nyampe, kalau Allah tidak ngasih, jawab hadirin. Karena semua milik Allah, kalau Allah ngasih sampai bisa dihalangi tidak? Ketukar tidak? Kelewat tidak? Ada yang bisa menolak? Nah, kalau Allah menahan, nggak dikasih nih kita. Ada yang bisa membuka tidak? Hah? Yang benar. Kalau Allah ngambil, namanya milik Allah ya, sesukanya aja. Kalau diambil, gimana? Bisa ditahan tidak? Bisa dicegah tidak? Terus gimana kalau diambil oleh Allah? Musibah bukan? Jawab. Kenapa kita sering nyebut musibah kalau diambil sesuatu oleh Allah? Kan? Lihat tukang parkir, apakah dia selalu menyebut bertubi-tubi ditimpa musibah? Musibah terus saya ini, motor diambil, mobil diambil oleh siapa? Oleh yang punya. Bu, ojo apa ya? Ojo kelenger. Ojo teh kasar ya apa ya? Kalau yang harusnya apa? Ampun? Siapa kenapa jadi ampun terserah lah. Bu, Pak, dengar. Semuanya milik Allah. Enggak ada, ini bukan punya kita. Bapak dulu SMP kan? Ya kan? Kita kan pernah SMP. Beda kan wajahnya dengan dulu kan? Coba kalau wajah kita waktu SMP seperti ini, pasti jadi bintang kelas ya kan? Rajanya di sana. Coba nggak bisa ditahan, walaupun pakai dempul stakar kebak, pasti tua kita ini. Keriput, nahan uban keluar aja nggak bisa, betul tidak Pak? Walaupun udah makan sari arang, batu bara, ya nggak bisa, tetap tua, peot. Walaupun pakai jepitan jemuran di sini, pas dilepas, saya pernah lihat itu di medsos. Ada ibu-ibu sudah sepuh ya sama saya sudah tua juga. Kemudian di make up katanya ya. Ininya pakai apa? Kayak ada plester gitu supaya ini naik begini. Set, jadi nggak ada keriputnya. Kemudian didempul. Kemudian segala macam sampai mulus lagi. Dia gembira dengan yang nggak cocok. Gimana sih? Mau berapa lama itu plester dipakai ya kan? Bayangkan kalau jadi mempelai terus nikah, kan pasti di rumah udahlah, ini milik Allah. Nikmati jadi tua itu ya. Halo? Keriput dinikmati, uban dinikmati. Karena bukan punya kita. Kalau kita ridho, kita jaga, kita olahraga, tapi terserah Allah mau ditakdirkan jauh lebih enak. Ingat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini juga bukan punya kita. Bu, ibu, suami ibu milik siapa? Ciptaan siapa? Ibu jangan terlalu menguasai suami ya. Aduh bapak, yes katanya. Bapak mah takut sama istri sih. Lanjut. Lalu bagaimana? Lillahi ma fis samawati. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tiada yang dapat memberikan syafaat tanpa izin Allah. Rasulullah bisa menjadi jalan syafaat. Al-Quran bisa jadi jalan syafaat. Tidak ada. Kita nggak bisa ditolong siapapun
kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau nolong kita nggak bisa kecuali dengan izin Allah. Dimanapun di dunia, di kubur, di akhirat, hanya dari Allah yang mengizinkan. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui ya'lamu ma baina aidihim, tangan di depan, wa ma khalfahum. Wala khalfahum. Jadi Allah tahu apapun di depan, di belakang kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Siapapun yang berniat jahat kepada kita, Allah sudah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bu, kalau ibu cemburu sama suami, enggak usah minta nyelidiki, nyewa intel, enggak usah. Lapor ke Allah. Ibu, tinggal sholat. Wahai yang maha tahu segala-galanya, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh suami saya, tapi engkau maha melihatnya. Dan saya juga tidak mau tahu kejelekannya ya Allah. Yang penting suami saya jadi soleh. Gitu doanya, jangan ya Allah. Beritahu dong, mau ngapain tahu? Gak penting kita tahu. Yang penting suami jadi baik, betul tidak? Dengar ini pertanyaannya, Bu. Mana yang penting bagi ibu? Apakah penting bagi ibu tahu kejelekan dan kekurangan suami? Atau yang penting bagi ibu suami jadi baik dari waktu ke waktu? Enggak jelas jawabannya. Hah? Mau ngapain kita tahu kekurangan? Bikin kotor hati, bikin sakit hati. Betul tidak? Ya tapi suami saya banyak dosanya. Ibu punya dosa tidak? Draw. Sama-sama punya dosa. Yang penting itu suami bisa tobat, jadi baik, husnul khotimah. Itu yang terpenting. Kalau ngungkit-ngungkit dosa yang lalu, hanya bikin kotor hati. Sama bapak juga Pak. Jangan suka nanya-nanya, Bu, waktu SMA kamu punya pacar tidak? Mau apa? Udah sama-sama eot, ngobrolin zaman SMA. Ibu malah genit lagi. Ya iyalah Pak, saya kan kembang kampus. Emang berapa pacarnya? Ya tiap semester lah satu variasi. Jadi kamu 6 waktu SMA? Itu minimal Mas. Diapain aja? Ya standar lah. Jadi nikah sama saya? Ya sisanya mah. Oh, stres. Siapa aja pacar kamu? Ya itu atasan Mas. Oh jadi dendam. Wah stres. Gak ada gunanya ngebongkar-bongkar. Diam. Yang penting apapun yang terjadi, tobat lebih baik. Allah Maha tahu yang lalu, yang akan datang. Mau bahagia tidak? Ya udah nggak usah ribet ya. Ya lamu baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tuh nggak ngerti apapun, zero, kecuali ilmu yang Allah titipkan. Maka nggak usah petantang petenteng sok pinter. Allah tahu semuanya. Ini dari sini putus kemana? Pulang lagi nggak? Atau mau di sini terus? Allah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita nggak tahu. Kemarin waktu haji naik bis dari Madinah ke Mekah, saya duduk paling depan, melihat supir agak cepat. Itu supir kayaknya agak cepat. Hati-hati, jangan-jangan yang di depannya ban meletus, bisa oleng nih. Tiba-tiba ban bis kami yang meletus. Saya nunjuk yang depan, yang sendiri yang meletus.
Jadi yang depan nyampe, kita di tengah jalan. Allah tahu semuanya yang akan terjadi. Kita berlindung ke Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi nggak usah sok pinter lah, nggak usah sok keren, sok hebat, mau apa. Orang kita bodoh. Terus gimana kalau ada yang nyebut bodoh? Ya memang bodoh. Ya, dia bukan menghina, tapi fakta. Ya, kita tersinggung karena merasa pintar. Air mau kita cetek, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Kemarin ke Tanah Suci bawa sepeda Pak, udah susah ngangkutnya, izin sana sini, pas sampai mau dipakai kempes. Itu mompa Pak, susah sampai saya telepon ke Indonesia, gimana ini, kok nggak kembung-kembung bannya? Nggak tahu ilmunya Pak, udah dibawa sejauh itu tetap nggak bisa dipakai. Kata yang ngasih tahu tuh begini, itu pentilnya diputar, dikit cuman segitu, tapi tidak tahu, nggak bisa tuh Pak. Jelas betapa pengetahuan itu luar biasa, dan Allah pemilik segala ilmu. Kalau nggak ngerti nggak bisa apa-apa kita ini. Sudah sering ditanyakan, siapa nama teh? Bang Hendra, coba perkenalkan diri ya, tapi pakai bahasa Eskimo. Hah? Diam. Kenapa? Nggak ada di sininya. Mau ngomong apa? Paling es batu, es batu. Jadi kalau tidak dikasih ilmu, hina kita ini Pak. Minta terus kepada Allah. Mengapa bangun selesai sholat subuh doanya apa? Allahumma barik. Itu makan dulu, bukan yang itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Yang pertama diminta adalah ilmu yang manfaat. Yang kedua warizqan thayyiban, bukan rezeki yang banyak, ternyata rezeki yang baik. Yang ketiga wa amalan mutaqabbalan, minta semua aktivitas kita ini diterima oleh Allah jadi amal soleh. Begitu 3 target harian tuh begitu Pak. Uang pertama ternyata ilmu. Nah, banyaknya orang ngejar-ngejar rezeki melulu, tapi karena nggak ada ilmunya jadi rezekinya nggak baik. Ya kan? Kalau ada ilmunya tahu mana baik mana buruk. Karena nggak ada ilmunya asal rezeki aja dikejar-kejar, nggak ada waktu buat nyari ilmu, makin repot. Yang ketiga minta jadi amal. Bisnis amal, ngurus keluarga amal, olahraga amal, kerja amal, dagang amal soleh, berkhidmat ke suami amal. Bagi kita semua kegiatan itu diniatkan jadi amal soleh. Tuh begitu Om. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kekuasaan Allah, semuanya milik Allah, dikuasai Allah, takluk kepada Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara langit dan bumi, semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, Allah yang menggenggam setiap saat. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas, tidak ada yang bisa lari dari Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua yang ada di langit dan meminta ke Allah, dan Allah setiap saat dalam kesibukan mengurus semuanya. Tidak ada satupun yang lepas. Wah, harusnya yakin seperti itu kira-kira.
Dan terakhir wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa berat mengurus, memelihara semuanya, enggak ribet. Walaupun Allah dalam kesibukan, bukan sibuk seperti kita yang melelahkan, yang capek, yang stres. Tidak ada beratnya sama sekali bagi Allah menciptakan apapun, kun fayakun, mengadakan, mengurus, semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang berat. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Makanya kalau orang baca ayat kursi itu adem, yakin ada Allah. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dunia ini. Dunia ini dibanding matahari, matahari dibanding dengan galaksi, nggak bunyi. Galaksi Bima Sakti di alam, we are nothing, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya, benar tidak? Makanya kalau orang yang mengenal Allah baca ayat kursi dengan pasti itu, ada Allah penguasa langit yang bumi, yang maha kaya, yang maha tahu, yang maha baik. Ada Allah. Nah, keyakinan itu membuat setan terpelanting, takut, baik jin dan manusia. Bu, kalau ketemu suami baca apa? Baca ayat kursi. Bapak jangan suudon ya. Kalau lihat istri, Allahu la ilaha illallah. Memangnya saya setan? Bukan begitu. Cari pahala. Kan itu ayat yang paling agung. Baca, terutama waktu-waktu terbaik bacanya itu adalah sehabis sholat. Tenang, kemudian mau masuk rumah. Atau zikir pagi dan petang. Pagi baca, pada asar baca lagi, menjelang tidur baca. Atau kalau mau wirid dengan ayat kursi dengan niat zikir, menambah keimanan, zikirlah dengan ayat kursi. Masya Allah. Gak bisa sihir itu nanti. Tidak dengan izin Allah gak akan kena. Nanti jin-jin di rumah juga jangan heran teriak-teriak. Lah, kemarin saya baca ayat kursi, istri saya yang teriak. Itu mungkin ada masalah ya. Apa dia jinnya? Ya, dilihat aja kakinya ya, napak atau enggak. Lanjut tidak nih? Tambahan supaya amal solehnya menguatkan iman, baca ayat kursi. Satu ayat sudah segitu hebat ya Pak. Apalagi kalau rajin baca Quran dan dipahami ayat-ayatnya ya. Mau ditambah amalannya supaya lebih tenang? Satu ya, kalau supaya ingin tenang itu jangan banyak keinginan. Iya, banyak keinginan teh capek kan? Cobalah Pak. Coba sebulan saja tidak banyak keinginan, rasakan bedanya. Iya, enggak perlu banyak keinginan, tapi banyak bersyukur. Kenapa ke rumah sering paket? Mungkin enggak datang sendirian, mungkin enggak iseng gitu ya, dari paket datang ke rumahnya, pasti karena keinginan. Kok kayak gini? Bahannya nggak cocok, ngambek. Kekecilan, ngambek. Coba kalau nggak beli, nggak akan kekecilan. Benar? Ini ada yang cerita beli dari luar negeri Pak, merchandise seorang atlet, beli 3 kaos, jaket, celana, 3-tiganya nggak ada yang benar. Ternyata M ukuran luar negeri itu double L ukuran kita Pak. Jadi seperti pakai kebaya kan.
Udahlah, nggak usah kebanyakan keinginan. Coba, kalau udah ingin sesuatu tahan. Perlu atau tidak, rasakan bedanya Bu. Banyak keinginan dengan sedikit keinginan jauh lebih adem. Mau ditambah? Makan, nggak usah heboh dengan menu makanan. Nggak usah heboh dengan makanan ini, biasa aja lah, apa yang ada aja dimakan, benar? Lebih tenang. Katanya di Ngikngok, saya nggak boleh nyebut medsosnya ya. Di Ngikngok ada itu tuh restoran baru, enak banget. Di Puncrut, tahu Puncrut? Jalannya kecil, nanjak, banyak yang kesana, macet, ditahan nggak makan pagi. Sampai ke istana 12:30, ternyata antrian panjang, jengkel, pas tinggal 10 orang lagi habis, pulang hujan lebat. Enterwin hadirin, tahu Enterwin? Aduh, apa sih enaknya makanan? Nih, enaknya makanan segini. Ikan kaget, takut dimakan, segini. Makanan diindah-indah, dipoles, diwarnai, diatur, itu sebelum masuk. Coba masukin aja sebentar, ya nggak? Setengah menit, simpen lagi di meja, beda bentuknya. Nggak akan pengen. Halo, berapa banyak kita diperbudak lapar mata, benar? Aduh kelihatannya enak banget, ambil cocolin tuh ke mata. Berapa banyak kita tertipu oleh hidung, lep sini, berhenti dia pengennya ya. Udahlah, bukan tidak boleh, tapi biasa aja lah. Bela-belain restoran mahal, bela-belain apa, tetap segitu-gitunya. Saya pernah lihat daging wagyu, tahu? Dari sapi yang bahagia katanya, dipijit terus. Pernah saya nyobain Pak, pas saya makan, asam makan agar-agar habis saja Pak, saking lembutnya. Harusnya daging mahal itu kenyal supaya awet, ini dikemut aja habis, rugi saya. Untung dibayarin orang. Aduh, mau bahagia bukan tidak boleh jajan ya, tapi jangan diperbudak, nggak usah capek-capek gitu. Sekali-kali boleh menyengsarakan diri ya. Masak ini susah itu, klek, beres, cuman segitu-gitunya. Udah mau bahagia, syukuri makanan yang ada. Terima. Nanti kan disuguhin itu ya. Nanti dibagi makanan kan di sini. Tuan rumah, jangan nyari yang tidak ada ya. Mau ngapain juga? Ada sate enggak? Ada sate? Masa tamu banyak omong, diam. Syukuri yang ada. Mau ditambah lagi supaya lebih bahagia? Jangan banyak barang. Makin banyak barang itu makin banyak pikiran. Tiap barang kalau kepikiran pasti ada nempel di sini. Aduh, saya lupa nyimpen. Coba nggak ada barang itu, nggak lupa. Wah, barang saya hilang karena ada. Coba nggak ada barangnya, nggak hilang. Benar tidak nih? Ini serius. Tapi kita hobinya ngumpulin barang Pak. Apalagi kalau musim diskon, dibeli, dipakai juga enggak. Lupa lagi kita udah beli ya. Baru ingat stres, di mana tuh nyimpennya? Kamu sih nggak hati-hati. Anak-anak jangan suka pakai barang orang tua, ngambek, ribet.
makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa aslinya. Iya. Coba siapa yang paling tenang di sini? Yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya jernih, nggak ada takut hilang. Yang paling stres ke sini yang pakai selop mahal, baru dan belum lunas. Ngeri kan Pak? Belum lunas sudah hilang. Ini serius Bu. Ibu sekarang ke pasar banyak preman. Tenangan mana Bu? Ibu pakai gelang emas berjejer di sini 10 atau pakai karet gelang? Jawab. Tuh, karet gelang kan? Enak bagi suami ya kan? Beli sekilo. Kita teh bener-bener nyiksa diri tuh ya. Kita beli tapi gara-gara punya jadi kesiksa. Takut rusak, takut kegores, takut hilang, takut ada saingan. Ada ibu-ibu mati-matian nabung, nyicil sisanya beli tas yang diidam-idamkan, yang asli ori katanya. Terus dibawa ke pengajian mau pamer. Makanya dia jadi semangat ngaji karena ada tas baru. Duduk sama ibu-ibu, itu tas apaan Bu? Sebutin, oh ini, oh itu tas bagus, ini KW berapa? Coba itu, dia beli ori disangka KW, apa nggak dendam kesuman? Udahlah, punya yang bagus boleh, tapi nggak usahlah makan hati kita. Setuju tidak? Coba jam yang harganya 500 juta, yang 1 miliar dengan jam kita, kecepatannya sama tidak? Ya udah, kita beli jam mau lihat apa? Waktu, iya kan? Nah, sederhanakan. Jadi pada melongo gini, kenapa jadi lihat saya begitu? Bukan tidak boleh punya ya, tapi jangan tidak bahagia gara-gara barang. Makin banyak barang banyak masalah. Sedekah-sedekahin lah, nggak akan hilang insya Allah ya, karena udah dikasihin, nggak rusak juga. Kita mah yang bagus nggak mau dipakai, dah takut jelek. Jadi makanya yang jelek aja terus ya. Ada kan Pak yang beli yang bagus mah. Saya juga begitu Pak. Ada kaos, sampai ditanya kenapa pakainya yang ini terus? Sayang kan jelek. Itu kan ada yang baru. Sayang lah nanti takut dicuci. Aneh. Ayo ngaku sama kan begitu. Cari kawan. Mau tambah lagi resep bahagia enggak? Udah, jangan segala dibaca. Jangan segala pengen tahu urusan orang. Sekali kita tahu jadi pikiran. Bu, tahu nggak Bu? Emang kenapa? Tetangga itu Bu, ternyata tas yang suka dipakai itu tas mertuanya. Lihat, oh mertua gitu. Padahal mertuanya itu hadiah dari dia. Yang kotor pikiran tuh. Mendingan gak usah serba tahu yang tidak perlu tahu. Ibu gak usah nanya, Pak, tanyain gajinya berapa. Mau namain tanya gaji teman. Ternyata gede jadi enek ya kan. Dia kecil kita jadi sombong. Mending gak tahu. Tidak harus segala pengen tahu. Jangan segala ditanya. Halo? Mau bahagia tidak? Asli nih sekarang ini ada medsos nih. Segala berita masuk ke sini. Setiap yang kita baca mempengaruhi hati dan pikiran kita. Benar? Pilih dan pilah
Jangan merusak iman, jangan ngerusak amal, baru tonton. Tapi nafsu pengen yang sebaliknya. Giliran Quran ceramah nggak mau dengar, giliran voli pantai pengen lihat. Untung yang polinya binatang itu hadir jadi aman. Nafsu maunya maksiat melulu. Walaupun kakek-kakek, langsung tenang kayak saya juga kakek-kakek. Teruskan jangan. Mau bahagia, jangan berdebat. Apalagi untuk urusan yang nggak ada apa-apanya. Wah, katanya sepak bola itu 2-2 Pak, gara-gara kipernya kurang benar. Emang ngaco tuh, harusnya kiper tuh nggak usah dipasang. So tahu ngomongin sepak bola lagi. Kaos kaki sepak bola aja nggak punya ya nggak. Biarin mau 2-0, 5-0 nggak ngepek ya. Kita semua dibahas, semua seakan-akan kita paling paham, paling tahu. Nyiksa diri, hei ibu bapak, nggak usah banyak berdebat untuk urusan yang nggak worth it. Dah, bapak mau makan apa? Mau makan nasi goreng atau nasi uduk? Ibu yang ada apa? Nasi uduk, nasi uduk. Beres. Rumah ternyata diganti catnya. Kenapa jadi begini? Nggak usah nyebut kenapa, udah dicat ya. Kenapa harus berantem? Mau dicat lagi? Udah. Tinggal merem aja ya kan, nggak usah masuk ke kamar itu. Gampangin aja urusan itu Pak. Beli lotek, yang datang mie kocok, cuma beda dikit ya kan. Suka makan, nggak suka kasihin, beres. Saya terkesan tuh sama kakek-kakek yang nggak pernah marah tuh, usia 80 tahun masih ingat kayak apa rahasianya awet muda, seger, ceria terus? Saya kasih 2 kuncinya. Apa kek? 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting, beres. Kek, spion hilang, biarin, beli lagi, beres. Kek, listrik jadi mahal gini nih, gimana ya? Cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar, beres. Kayak ini cucu bayarannya naik, keluarin. Hah? Jadi bodoh dong, bayar, beres. Itu gimana ya? Masa mau dua-duanya? Halo? Ngerti nggak nih senyum-senyum kayak gini? Beli durian ternyata busuk, ya udah. Tinggal saudara pilih mau makan atau mau dibuang ya. Kenapa ya kita beli durian busuk? Karena rezekinya durian busuk. Kita berpahala tuh ngasih rezeki sama tukang durian. Benar tidak? Gampangin aja lah urusan tuh Pak. Mau bahagia? Mau bahagia? Nggak usah ribet. Masih ingat yang buang angin belum? Lagi pengajian, buang angin. Sudah. Apa sih masalahnya? Pakai disikut segala. Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Sudah. Kalau melarang sebelumnya aneh. Gimana dong? Kan bau, berarti kan udah kesedot ya kan? Mau digimanain coba? Coba mau digimanain? Nah, dikeluarin, dipulangin, gak mungkin. Ya sudah selesai urusan. Alhamdulillah ya Allah. Yang sebelah saya ini rupanya udah sekuat tenaga nahan, tapi ya tidak tertahankan ya. Alhamdulillah, berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini dan tercium. Oh alhamdulillah, berarti saya nggak kena COVID. Beres ya. Mau bahagia enggak? Udah bikin simpel lah urusan. Tidak semua urusan harus diribetin, benar tidak? Mau ditambah satu lagi, terutama yang akan datang, ya, yang bikin cemas tuh, ya. Kalau udah ingat nanti besok lusa, ingat ya, ada Allah. Itu yang agak jarang.
Saya ingat dulu Mas Punto, teman saya lumpuh. Mas, diurus oleh siapa? Oleh ibu. Nanti kalau ibu meninggal siapa yang ngurus? Kan ada Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang ngurus saya. Ibu cuma jadi jalan, ibu meninggal, ada Allah. Ada ibu-ibu yang sudah meninggal tidak suaminya? Ada Bu? Acungkan. Itu sudah berapa tahun Bu? 3 tahun. Ada yang lebih lama dari 3 tahun? Berapa Bu? 17 tahun. Saya turut berduka cita. Tapi ibu saya lihat masih hidup kok. Ya. Hah? Benar tidak Bu? Rezeki masih cukup? Makan, minum, pakaian, berteduh. Berarti suami meninggal nggak masalah, betul tidak? Makanya mau bahagia jangan terlalu cinta sama suami. Jangan banyak berharap dari suami. Itu kunci bahagia. Suami ibu yang ini, maaf ya Pak ya, ini jenis-jenis makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Benar tidak? Mbah, benar Mbah? Ini wajah-wajah perjuangan ya kan? Tuh ibu 17 tahun, suami wafat, tetap yang menjamin Allah. Jadi jangan terlalu cemas suami meninggal, biarin aja ya. Maksud saya salah ngomong salah. Ibu jangan bersandar ke suami ya. Penutup, mau bahagia jangan berharap apapun dari makhluk untuk kita. Tenang aja, semua nikmat milik Allah, dari Allah. Tugas kita berikan yang terbaik lillahi ta'ala. Gak usah ngarap-ngarap terima kasih, gak usah ngarap-ngarap balas budi, gak usah ngarap-ngarap dihormati, dicintai, gak usah. Itu di luar kekuasaan kita. Harap-harap kita aja yang berbuat. Suami saya jarang senyum. Bibir ibu yang mana? Ini kan yang tidak senyum bibir suami, gak usah dipikirin. Ibu senyum aja sendiri ya. Kenapa? Kenapa maksa orang senyuman? Jangan sibuk dengan yang di luar kendali kita. Sibuklah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Siapa yang bisa kita kendalikan? Syariatnya. Diri sendiri. Teman gak senyum, ya gak apa-apa. Mungkin sudah senyum, hanya belum terangkat maksimal bibirnya. Kita aja yang senyum. Dia kurang sopan, kita aja yang sopan. Dia tidak tahu terima kasih, kita aja yang terima kasih. Suami saya nggak pernah mengucapkan selamat malam kalau mau tidur. Kita aja yang selamat malam ya nggak. Tapi dia nggak ngebalas, ya nggak apa-apa, balas aja sendiri. Makin bersandar kepada makhluk, makin tidak bahagia hidup ini. Believe or not, percaya atau tidak, periksa ke hati masing-masing. Lepas, jangan bersandar ke siapapun selain ke Allah. Merdeka hidup ini. Fokus saja, berikan yang terbaik sebagai amal soleh. Ya sudah segitu aja. Gak usah nanya, bikin orang yang susah ya. Kecuali pertanyaannya dijawab sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Azan jam berapa? Mau foto dulu, bagus. Saya diwakili oleh ini ya Pak ya. Nggak bisa diwakili Pak. Gambarnya beda. Salah satu ujian hidup saya tuh begitu Pak. Orang mau dipotret, mau diapain sih potret-potret? Saya nggak ngerti kan. Kenangan. Baik, boleh ke luhur jam berapa Dek? 11.58. Saya
hari ini ditunggu kereta api nanti, tapi insya Allah saya sempatkan untuk dokumentasi. Doakan ya, karena agak padat nih, jam 1 sekian ditunggu oleh Mr. Wus. Sudah kenal belum? Kereta cepat. Jam 3 di JHCC ada acara dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Jam 4:30 harus di Eprod ya, di Soekarno-Hatta. Jam 6:40 terbang ke Perth. Nah, jam 1 saya ditunggu di sana oleh yang jemput gitu. Ya mau kemana saya sendirian di tengah malam. Jadi ini kita efektifkan waktunya ya. Tamunya ada banyak nih, 354 yang terdata. Kalau seorang dipotret semenit, 354 menit dibagi 66 jam. Saya ketinggalan pesawat dong Pak. Insya Allah rombongan ya. Baik Bapak Ibu, silakan berinfak dulu, kemudian kita tutup dengan doa ya. Bismillah. Kenapa berinfak? Supaya tambah barokah saja. Ada pertanyaan kah? Ayo bergerak dek. Iya. Silahkan Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan jika ada yang akan. Bukan mengangkat tangan, itu yang nodong biasanya mengatakan acungkan tangan. Ya. Coba kalau angkat tangan gimana Pak? Angkat tangan. Ya. Alhamdulillah tidak ada yang nanya. Jadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, membuka pendidikan baik yang mau bayar maupun yang tidak mau bayar. Loh kok bisa tidak bayar? Ada beasiswa. Jadi jamaah haji Darut Tauhid angkatan 2024 kemarin, kalau yang 2023 ini kalau tidak salah menyelesaikan masjid ya. Yang 2024 ini mengalokasikan dana 1, sekian miliar untuk beasiswa mahasiswa sampai selesai. Jadi kalau ada di antara jamaah pemirsa juga yang mau berpendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darut Tauhid, silahkan baik yang jalur bayar maupun jalur beasiswa. Mahasiswa beasiswanya untuk kuliahnya. Kalau mondoknya ya mondok sendiri ya. Ada asrama juga di sini bagi yang nanti bisa diasramakan. Tapi kalau mahasiswanya banyak tidak semuanya bisa masuk. Kalau SMP, SMA asrama semuanya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Duhai Allah, bimbing agar kami bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Karuniakan kepada kami ampunan sebelum ajal kami datang ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ketika ajal kami tiba. Cabutlah nyawa kami penuh dengan keridhaan-Mu, husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Ya Rabb, ringankan hisab kami. Jadikan kami ahli surga. Jangan biarkan kami tersentuh api neraka. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni semua dosa kami kepada keluarga kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada makhluk-makhluk-Mu. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak,
benar-benar menjadi hamba yang Engkau kuatkan imannya. Berikan kepada kami nikmatnya beribadah, khusyuknya sholat, lapangkan rizki kami yang halal barokah, dan berikan kepada kami ringan dan nikmatnya sedekah. Bersihkan kami dari segala hutang piutang ya Allah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, rumah tangga yang benar-benar selalu dekat denganmu, rumah tangga ahli takwa, rumah tangga yang terpelihara dari fitnah, bala, wal musibah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah ya Allah. Ya Rabb, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan. Kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Bila saat ajal kami tiba, wafatkan kami husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Khususnya di Palestina, Engkau mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun yang bisa menolong selain hanya Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di medsos. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diatur ya di sebelah mana ya yang sambil menunggu azan berapa menit lagi.